Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Puspitasari sebagai fasilitator saya, dan juga yang saya hormati Bapak Dian Muharomi selaku pengajar praktik saya, dan perkenalkan saya sendiri yaitu Dede Hudori, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Demak dari STM 3 Harian. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Isra. Beliau adalah rekan sejawat saya dan beliau juga sebagai pengajar dari kelas 6, kan? Nah, kegiatan praobservasi ini sebagai tahapan awal dalam proses coaching supervisi akademik pada tugas modul 2/3 di aksi nyata. Oke, kita lanjutkan dengan melakukan percakapan bersama Bapak Isra sebagai rekan sejawat dan sebagai guru kelas 6. Assalamualaikum Pak Isra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana nih kabarnya nih Pak Isra nih? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana juga kabar Bapak hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah saya juga pada hari ini dalam keadaan sehat. Tapi sebelumnya nih mohon maaf nih Pak Isra nih. Saya sudah mengganggu waktu Pak Isra, waktu istirahat Pak Isra. Dan mudah-mudahan apakah nih Pak Isra di waktu ini nih tidak sibuk nih untuk hari ini? Oke Pak, saya lagi santai nih Pak. Jadi ada 2 jam pelajaran yang kosong untuk bidang studi saya. Saya bisa standby selama itu. Ada hal yang khusus yang perlu saya sampaikan Pak. Jadi gini Pak nih. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat rencana atau merencanakan untuk melakukan supervisi akademik di kelas Bapak. Yang mana tujuannya itu adalah untuk membentuk kita sebagai guru ataupun mengembangkan kompetensi kita sebagai guru dan merefleksikan serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Di kegiatan ini yang mana tujuannya itu agar kita dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada putra-putri kita, kepada siswa-siswi kita. Jadi kita ngobrol santai aja Pak ya, ngobrol santai aja kita mengenai pelaksanaan yang akan kita lakukan di supervisi akademik yang insya Allah ya mungkin Bapak kemarin udah memberitahu waktunya, yaitu di hari Selasa besok Pak ya, di hari Selasa besok. Jadi kita mulai saja, mungkin saya akan ngobrol-ngobrol ataupun menyampaikan atau mengajukan beberapa pertanyaan nanti kepada Bapak. Ya Pak. Jadi yang pertama nih saya mau nanya dulu nih, perasaan Bapak nih, bagaimana nih perasaan Bapak ketika ataupun tentang rencana yang akan dilakukan yaitu supervisi di kelas Bapak, dan juga adanya nih harapan khusus yang Bapak inginkan atau yang Bapak harapkan dari kegiatan yang akan kita lakukan besok Pak. Jadi begini Pak, saya senang dan bahagia mendengarnya Pak. Observasi supervisi memang memberikan kesempatan untuk introspeksi. Semoga kegiatan ini bisa membantu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi saya serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih memihak kepada murid. Gitu Pak. Oke, sangat luar biasa sekali Pak Isra ya. Jadi saya besok akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak. Kalau boleh tahu nih Bapak besok mau menyampaikan mata pelajaran apa dan terkait dengan materinya itu materi apa Pak? Oke, baik. Jadi untuk besok saya akan mengajar mata pelajaran matematika dengan materi tentang pengolahan data. Begitu Pak. Oke, jadi besok Bapak akan mengajar mata pelajaran matematika dan materinya itu tentang pengolahan data. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya itu apa Pak yang ingin Bapak capai besok? Jadi begini, tujuan yang akan disampaikan pada pembelajaran besok yaitu pertama, siswa dapat memahami konsep dasar statistik dengan baik, dan yang kedua, siswa dapat menganalisis data ke dalam bentuk diagram atau tabel dengan tepat. Begitu Pak. Oke, jadi Bapak punya 2 tujuan pembelajaran tadi ya. Yang pertama yaitu
siswa dapat memahami konsep dasar statistik, dan yang kedua itu siswa dapat menganalisis data ke dalam bentuk diagram, atau tabel dengan tepat. Nah, dari dua tujuan Bapak tersebut, gitu kan, yang sudah Bapak sebutkan tadi, kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan untuk murid-murid Bapak, dan terkait peran Bapak nih sebagai guru, ada nggak kompetensi khusus yang ingin Bapak kembangkan? Jadi ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama terkait dengan murid, yaitu rasa percaya diri, kolaborasi, dan meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua terkait dengan kompetensi guru, yang saya ingin meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Pak. Oke, baik sekali Pak saya. Jadi besok Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan fokus pada peningkatan rasa percaya diri siswa ya Pak ya. Ya Pak. Dan kolaborasi siswa melalui pembelajaran berkelompok. Ya. Nah, dalam hal ini apa nih tantangan atau hambatan yang mungkin saja Bapak hadapi besok? Mungkin tantangannya adalah pembelajaran matematika dianggap sulit oleh sebagian besar siswa. Jadi saya perlu menciptakan pembelajaran yang beragam dan menarik agar dapat mengatasi persepsi tersebut. Gitu Pak. Oke, jadi memang betul Pak ya. Jadi memang betul bahwa persepsi bahwa matematika itu sulit, matematika itu menakutkan itu sudah lama sekali ya. Mungkin kita juga dulu waktu kita sekolah itu mengalami hal seperti itu gitu kan, kalau pas waktu pembelajaran matematika gitu. Tapi jika pembelajaran matematika itu dikemas dengan baik ataupun sebaik mungkin gitu kan, matematika bisa jadi hal yang sangat menyenangkan gitu kan, tidak lagi menakutkan bagi anak-anak gitu ya. Jadi matematika bisa jadi menyenangkan. Karena apa? Karena setiap pertanyaan itu pasti kan ada jawabannya Pak ya. Nah, untuk persiapan ataupun strategi pembelajaran yang akan Bapak lakukan agar pembelajaran itu menyenangkan, apa yang akan Bapak persiapkan? Yang sudah saya siapkan terutama itu adalah RPP Pak. RPP berdiferensiasi, media bahan ajar yang bervariasi, lembar kerja peserta didik, dan lembar kerja evaluasi Pak. Oke, bagus sekali ya Pak Isra ya. Semoga persiapannya ataupun tenaganya setelah mempersiapkan untuk pembelajaran kita besok bisa memberikan hasil yang baik dalam pembelajaran Pak ya. Oke Pak, jadi dari kegiatan apa yang telah disebutkan Bapak tadi, ini apa nih indikator ketercapaian dari potensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Isra tadi? Jadi indikator ketercapaian dalam pembelajaran adalah apabila strategi atau metode pembelajaran yang disiapkan di kelas sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di dalam RPP. Begitu Pak. Oke, jadi indikator ketercapaian dari pembelajaran atau dalam pembelajarannya itu apabila strategi ataupun metode pembelajaran yang Pak Isra terapkan di kelas nanti itu sudah sesuai dengan apa yang tujuan dari yang ada di RPP itu Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, dari pembicaraan awal kita ini saya melihat bahwa persiapan Pak Isra itu sangat luar biasa. Saya harap pelaksanaannya juga besok itu sangat luar biasa ya, gitu ya. Kita berjalan sesuai harapan kita masing-masing gitu Pak ya. Oke, jadi nah setelah observasi ini Pak Isra, nanti saya akan meminta lagi nih waktu kepada Pak Isra nih ya Pak, ya untuk ngobrol-ngobrol lagi terkait tentang observasi tadi gitu Pak ya. Mungkin nanti Pak kita tidak bicara berdua Pak, tapi kita akan ditemani oleh pengajar praktik saya gitu Pak. Siap Pak ya. Siap. Oke Pak, terima kasih. Mohon maaf atas mengganggu waktunya ya. Sampai jumpa lagi di kegiatan Mas Bapak. Terima kasih Pak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, berjumpa lagi dengan saya Bapak Isra sebagai guru kelas 6. Pada materi hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Minggu kemarin kita dalam pembelajaran matematika itu materi tentang penyederhanaan pecahan, yaitu mengubah pecahan dari desimal ke pecahan, dari pecahan ke desimal. Pada topik materi kita hari ini yaitu tentang penyajian. Apa itu? Penyajian. Nah, oke. Tapi sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu kepada sekretaris Saudara Isa. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, mantap, luar biasa. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas Saudara Aldo. Silakan pimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan setelah kita berdoa tadi, apa yang didapatkan di hari ini menempatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum ke materi kita tes otak terlebih dahulu. Nah, ini perhatikan ke depan ya. Perhatikan. Di sini kita ada 4 olahraga otak cocok buat kalian. Caranya begini. Caranya mudah. Kalau kamu tinggal sebutkan, sebutkan luar nama. Ya, ingat sebutkan apa? Sebutkan. Jangan sebutkan apa yang tertulis. Oke. Sama-sama, yang keras. Tulisan. Oke, kita ulang sedikit kuis atau soal mengasah otak kalian yang telah kalian lihat tadi, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Perhatikan materi kita untuk hari ini itu penyajian dan pengolahan data. Apa tadi? Penyajian dan pengolahan data. Apa sih data itu? Nah, perhatikan ya. Harus bagaimana data harus diolah. Itu tentang data. Oke, kita lanjut. Standar kompetensi kita ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data. Ini sering banyak sekali kita dijumpai di masyarakat ketika tentang data. Karena banyak sekali manfaatnya ini materi tentang data. Dasar kita dasarnya adalah menyajikan data ke bentuk tabel dan diagram gambar, batang dan lingkaran. Menentukan rata-rata ini nanti hitung dan modus kumpulan data. Menurutkan data termasuk menentukan nilai-nilai.
Ada yang mau ke depan menyajikan? Ada boleh? Silakan buatkan tabel aja dulu dari data di atas. Boleh dihapus. Ya. Ini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Yakin? Siap diberi tugas? Oke, kalau begitu di sini ada tugas, kita dibuatkan 2 kelompok ya. Silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Nah, ini kelompok ini kelompok 1, nomor 1 udah? Ali? Coba ke depan, kerjakan. Tuh, nomor 1 nih. Tahun 2025 75. Cuma ini tidak lulus ya, harus lulus. Tahun 2023 70 siswa ya. Tahun 2004 80. 2001 sama 2024 itu sama ya. Hasil perolehannya. Kemudian di tahun 2025 sebanyak 40 siswa. Kemudian di tahun 2006 itu 75
Wah, jadi ini adalah hasilnya betul. Kita kasih nilai 100. Tepuk tangan. 2 adalah betul 100. Tepuk tangan. 9. Dadu 3 sering muncul 10. Dadu 4 sering muncul 8. Dadu 5 sering muncul 4. Dadu 6 sering muncul 7. Ini juga betul 100. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang penyajian data. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dede Budori, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lebak yang bertugas di SDN 3 Harian. Pada kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Bersama ini saya ditemani oleh Bapak Isra, ya, sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan observasi supervisi akademik. Dan juga saya ditemani oleh Bapak Dian. Beliau adalah selaku tenaga praktik saya pada kegiatan guru penggerak di angkatan 9 ini. Selamat datang Pak di SDN 3 Harian. Sebelumnya nih Pak Isra, kemarin kita telah melakukan kegiatan observasi. Ini bagaimana perasaan Pak Isra kemarin? Karena belum memungkinkan terbiasa ya Pak ya. Awalnya saya benar-benar merasa tegang gitu Pak. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi tegang Pak ya, ini yang tegang. Tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran oleh kita, menjadi pelajaran, dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ke depannya Pak ya. Nah, untuk dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di RPP kemarin, ya, apakah pelaksanaan pembelajaran kemarin sudah dapat mencapai tujuannya Pak? Untuk tujuan pembelajaran pencapaiannya sudah Pak. Terlihat pada pengembangan peserta didik di bidang kepercayaan diri, kolaborasi, dan keaktifan siswa yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Meskipun begitu, masih ada beberapa area yang belum maksimal gitu Pak. Sehingga ketercapaian saat ini masih sekitar 70 sampai dengan 70%. Jadi ketercapaian daripada tujuan pembelajaran itu baru 70 sampai 78%. Iya. Nah, kira-kira dari kegiatan yang dilakukan kita kemarin, atau observasi kelas kemarin, Pak Isra mengajar itu, yang perlu ditingkatkannya itu di bagian mana Pak? Menurut saya, dari pembelajaran yang saya terapkan, aspek yang sudah baik adalah penggunaan media dan model pembelajaran Pak, yang tercermin dari peningkatan tujuan pembelajaran, namun masih ada kekurangan atau belum mencapai tingkat maksimal gitu Pak, terutama dalam hal pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini terlihat dari hasil pekerjaan siswa yang belum sepenuhnya mencerminkan atau masih kurang sesuai dengan profil pelajar masing-masing murid Pak. Apa tindak lanjutnya yang akan Bapak lakukan ke depannya? Mungkin tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi, terutama dalam meningkatkan potensi pembelajaran yang berdiferensiasi adalah berkolaborasi dengan warga sekolah, terutama dengan guru-guru yang telah mendapatkan pendidikan sebagai guru, sebagai guru penggerak. Kolaborasi ini bertujuan untuk berbagi ilmu dan pengalaman sehingga pengetahuan saya dapat lebih berkembang. Selanjutnya, mengakses menggunakan platform pembelajaran daring seperti PNM di sana, dan saya mengeksplor banyak topik yang berkaitan dengan diferensiasi
yang akan membantu meningkatkan wawasan saya dalam mengembangkan RPP berdiferensiasi. Begitu Pak. Oke, jadi Bapak akan mengembangkan RPP berdiferensiasi, juga akan melihat materi-materi pun dari PMM nih Pak, yang di PMM. Nah, target untuk mencapainya itu berapa lama Pak untuk target? Baik Pak, saya akan berusaha segera melaksanakannya. Saya mentargetkan dalam kurun waktu 3 bulan. Harapannya saya sudah dapat menerapkan secara maksimal apa yang menjadi area kekurangan saya. Oke, jadi untuk peningkatan kita itu jangan gula-gula Pak ya, jangan segera ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan tadi itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan saya juga ya. Nanti kita lanjutkan kegiatan selanjutnya di hari-hari berikutnya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dian sebagai guru pengajar praktek untuk memberikan saran dan pesan kepada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Isra, terutama untuk Pak Isra yang telah meluangkan waktunya dengan Pak Dede observasi mau melakukan kegiatan Pak sampai sekarang di akhir pasca observasi tersebut. Mungkin seperti ini Pak, saya di sini juga bukan ingin mengajari Bapak semua, tapi di sini kita akan sama-sama belajar, di mana memberikan pelayanan terhadap murid yang terbaik, gitu ya. Di mana dimulai dari pembelajaran diferensiasi yang kita pelajari, dimulai dengan bagaimana menerapkan kegiatan KSE sosial emosional kita yang harus terkontrol dalam pembelajaran, dan dimana kita sudah melakukan kegiatan tersebut gitu kan dalam bentuk observasi supervisi akademik. Ya mungkin yang namanya kekurangan pasti selalu ada Pak ya, dimana kelebihan pun itu juga merupakan sesuatu yang kita unggulkan gitu kan, dan harapan ke depannya bagaimana cara kita memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada siswa kita. Nah mungkin Pak Dede, Pak Isra, jangan sampai di hari ini saja ya, melakukan kegiatan ini, bisa kita tukeran mungkin nanti Pak Isra ke Pak Dede, sebaliknya Pak mungkin nanti yang lain juga mengikuti. Nah tapi kemudian kita harus belajar dulu supaya lebih baik. Nah, contohnya aja misalnya kita melakukan perbaikan untuk diri kita sendiri. Nah, dimana kita menerapkan pembelajaran tersebut itu dalam kegiatan nyata gitu. Jangan cuma kalau misalkan di syuting dan sebagainya baru kita mau gitu. Nah, tapi kita juga harus melakukan kebiasaan. Nah mungkin untuk Pak Isra lebih mengucapkan selamat ya, karena Pak Isra juga katanya lolos angkatan 10 ya Pak ya. Semoga nanti jadi penggerak juga semuanya. Ya, pesan saya semoga dengan hal kecil mulai dari budaya positif yang dilakukan, pembelajaran yang berdampak pada murid terus digalakkan, yang insya Allah mungkin nantinya ke depannya SD 3 harian ini menjadi SD yang baik, akan unggul di Kecamatan Somangan, bahkan Kabupaten Bupati. Apalagi kan kemarin juga saya lihat rapor konsumen juga ada peningkatan ya, pendapat kinerja juga. Yang itu mungkin pesan dari saya Pak Dede, selalu semangat, tinggal 2 bulan lagi sukses. Pak Isra juga terus semangat, saling belajar yang baik itu berawal dari tinggi yang terbaik. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih Pak ya. Sekian percakapan pasca observasi pada hari ini. Saya Dede Udori ditemani oleh Pak Isra sebagai guru yang diobservasi dan bagian sebagai pengajar praktek. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan untuk percakapan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.